CEO wanita untuk pertama kalinya, mengendarai supercar ke tempat kerja. Tanpa diduga, begitu saya turun dari mobil, saya sudah berada di sana. Sekelompok gangster mengincar saya. Melihat CEO cantik itu kaya dan cantik, para gangster ini tiba-tiba mempunyai pikiran jahat. Saya ingin mengajak presiden wanita bermain-main. Presiden perempuan itu melihat beberapa orang mendekatinya dengan agresif. Bersiaplah untuk segera meninggalkan tempat yang salah ini. Para gangster segera melihatnya, berbaris untuk mengelilingi CEO wanita. Dia juga mengatakan bahwa jika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik, jangan pernah berpikir untuk pergi jika Anda menghibur mereka. Lalu dia memerintahkan bawahannya, majulah dan minta manfaatnya. Melihat para gangster hendak menyerangnya, CEO wanita itu sangat ketakutan hingga dia tidak bisa bernapas. Saya pingsan pada detik berikutnya. Kebetulan saat ini, pemuda itu, dia muncul tepat waktu dan memeganginya dengan mantap. Para gangster akan bertemu. Dia langsung marah dan memperingatkan pemuda itu. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, jadilah pahlawan dan selamatkan keindahannya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa makan dan harus berjalan-jalan. Jika kamu tidak ingin mati, keluarlah sekarang. Saya masih mengurus bisnis ini. Beri Anda 3 detik untuk melarikan diri. Saudara-saudara memukulinya sampai mati. Wah, beraninya kamu merusak perbuatan baikku. Kamu sudah mati. Ayo pergi. Pergi dengan cepat. Tunggu saja aku. Setelah berurusan dengan para gangster itu, CEO wanita itu masih koma. Ketika pemuda itu melihat ini, dia segera mengambil keputusan. Bawa dia ke hotel terdekat. CEO wanita yang sakit parah di detik berikutnya. Dia langsung terbangun dan tidak merasakan gejala sama sekali. Lihat pemuda itu seperti ini. Keterampilan medis yang luar biasa. CEO wanita tersebut mengajukan ide tersebut tanpa ragu-ragu. Membayar banyak uang untuk mempekerjakan seorang pria. Jadilah dokter pribadi Anda sendiri. Pemuda itu ingin menolak. Tapi saat aku berpikir tentang dekat dengan presiden perempuan, itu untuk menyelidiki tahun itu, pria dibalik penculikan ibunya. Jadi saya harus setuju untuk sementara. Di bawah manajemen pemuda yang terus-menerus dan hati-hati, kondisi fisik CEO wanita tersebut semakin membaik. Seluruh orang terlihat, seolah-olah saya 10 tahun lebih muda. Hari ini anak itu seperti biasa, bersiap untuk berkemas dan pergi. Di luar dugaan, saat ini, kakek presiden perempuan tersebut, panggilan tiba-tiba, mendesak presiden perempuan untuk mencari cucu menantu secepatnya. Kalau tidak, dia tidak akan diizinkan pulang. Setelah mendengar ini, CEO wanita tersebut tidak tahu harus berbuat apa. Tapi sekilas aku melihat pemuda di sampingku. Dia tiba-tiba punya ide di benaknya. Lu Wuji, aku ingin kamu menikah denganku. Apakah kamu bercanda? Yudi masuk. Malam ini, saya akan membawa Anda ke Hotel Longcheng. Hadiri pesta ulang tahunku. Ajak dia berganti pakaian. Oke, Wakil Presiden. Saya akan menjelaskannya kepada Anda setelah Anda pergi. Tanpa diduga, setelah asistennya meninggalkan kantor, wajahnya langsung berubah. Peringatkan anak muda untuk tidak berhayal. Dia dan CEO wanita tidak ada hubungannya satu sama lain. Hanya bukan seorang musafir, dan putra tertua dari keluarga Wei, keluarga kelas 1 di Longcheng. Saat ini sedang mengejar CEO wanita. Dibandingkan dengan dia, cukup surga dan bumi. Tapi dia tidak pernah membayangkannya. Sepertinya pria biasa. Identitas aslinya sebenarnya master kuat dari kuil seni bela diri. Dan tujuan kedatangannya ke sini, itu untuk mencari keberadaan ibuku. Asisten baru saja pergi. Anak buah pemuda itu menelepon. Tuan dewasa, saya adalah Ouyang Feng. Saya telah tiba di kota naga. Tuan dewasa, katakan padaku apa yang terjadi. Yang mulia Tuan dewasa, sejak aku tahu, setelah hubungan ibumu dengan Heng Tai Group, saya akan mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Ditemukan di tangan Nona Fu. Produk penelitian dan pengembangan proyek, dibuat oleh ibumu, tentu. Jadi kami ingin memastikannya, keberhasilan penelitian dan pengembangan Heng Tai Group, maka ibumu akan muncul. Pergi ke Hotel Longcheng, siapkan investasi 500 juta, anggap saja sebagai hadiah dariku untuk tunanganku. Hadiah ulang tahun pertama, ya. Halo, Tuan Wei. Lama tidak bertemu, Tuan Wei. Kamu masih sangat tampan dan tampan. Saya akan meminum cawan ini terlebih dahulu sebagai tanda hormat. Saya mendengar bahwa Tuan Wei sudah lama menyukai Tuan Fu. Hari ini adalah pesta ulang tahun Tuan Fu. Itu pasti hadiah dari Tuan Wei. Ini jelas tidak sederhana. Ya, mungkin setelah hari ini, keluarga Wei dan keluarga Fu akan ada acara yang membahagiakan. Hahaha, selamat untuk Tuan Wei. Wei Sao, yang itu, dia laki-laki cantik yang kuceritakan sebelumnya. Wajah cantik yang malang. Anda tidak terlalu berpikir, menghadiri pesta ulang tahun Nona Linger, Anda bisa berbaur dengan masyarakat kelas atas, bukan? Aku beritahu kamu, kamu telah dipecat, pengusiran. Saya pikir Anda memiliki kualifikasi. Hanya Fu Hongling. Hahaha, hari ini, aku akan membawakannya untuk Linger. Hadiah ulang tahun khusus. Saya percaya itu setelah melihatnya.
pasti akan menyukainya. Kemudian setujui pengejaran saya. Bukankah hanya satu kalimat saja yang bisa memecat Anda? Maaf tentang itu. Fu Hongling sudah menjadi wanitaku. Apa yang kamu katakan? Setiap orang. Terima kasih sudah datang. Pesta ulang tahun cucuku. Saya harap Anda ada di pesta itu. Makan dengan baik dan minum dengan baik. Masih tertinggal. Inilah yang saya cari di luar negeri. Desainer perhiasan papan atas Fiona. Sepotong perhiasan yang dibuat khusus untuk Anda. Baru saja dikirim kembali dari luar negeri. Saya tidak sabar untuk memberikannya kepada Anda. Harap kamu menyukainya. Saya mendengar Tuan Fiona. Biaya desain lebih dari 5 juta. Dan liontin ini sangat indah. Kualitasnya pasti tidak buruk kan? Itu benar. Liontinnya adalah terbuat dari safir yang sangat murni. Hitung biaya bahan. Hanya 5 hingga 6 juta. Total biayanya sekitar 10 juta. Wah, lebih dari 10 juta. Tuan Fu, sepertinya Tuan Wei sangat menyukaimu. Liontin ini bernilai lebih dari 10 juta yuan. Berikan saja. Jika dia memberikannya padaku, saya mungkin menerimanya saja. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Lu Wuji, tunanganku. Masih tertinggal. Kamu adalah hadiahku untukmu. Tidak terlalu puas. Jadi itu disengaja. Kamu permata rendahan. Jangan bicara tentang barang jelek. Pengerjaan kasar. Fiona ini menggunakan kakinya. Semuanya lebih baik dari ini. Anak laki-laki, apa yang kamu bicarakan? Bicaralah seolah kamu kenal Fiona. Ketika saya berada di luar negeri, yang kebetulan telah menyembuhkan Fiona. Jadi kami masih berteman. Masih tertinggal. Siapa dia? Dia. Masih tertinggal. Spiritualisasi. Jika Anda menemukan dokter swasta, temukan seseorang yang lebih dapat diandalkan. Jangan bicara tentang karakter buruknya dulu. Ada yang salah juga dengan otakku. Diam. Bagus. Anak laki-laki, kembalikan liontin itu padaku. Anda tidak mampu membayarnya jika rusak. Oke, aku akan mengembalikannya padamu. Permatamu sungguh menakjubkan. Ada juga kamera mini di dalamnya. Anda sebenarnya ingin memata-matai saya. Masih tertinggal. Dengarkan penjelasan saya. Permisi. Masih tertinggal. Mari ikut saya. Seorang dokter yang buruk. Anda benar-benar menganggap diri Anda serius, bukan? Seseorang datang. Apa yang sedang kamu lakukan? Siapa yang menghancurkan orang ini untukku? Banyak imbalan. Sekumpulan sampah. Anak nakal, aku akan membunuhmu. Apakah kamu masih bermain? Wei Sao. Masih tertinggal. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Jangan marah pada kakek. Temukan saja seseorang untuk menikah denganmu. Saya memiliki keputusan akhir apakah saya pantas mendapatkannya atau tidak. Kakek, tolong berhenti mencoba membujukku. Aku membiarkanmu menikah. Ini untuk mengkonsolidasikan industri keluarga Fu kami. Kamu bilang kamu perempuan. Ada apa dengan gadis itu? Industri keluarga Fu selama bertahun-tahun. Bukankah kalian semua bergantung padaku? Kalau begitu mari kita bertaruh. Saya ingin melihat orang ini. Apa gunanya? Gulungan. Memalukan. Lu Wuji, apakah kamu pikir kamu pantas mendapatkannya? Apakah Linger kita? Apa yang kamu berikan kepada kami Linger? Untuk mengkonsolidasikan industri keluarga Fu kami. Apakah Anda pantas mendapatkannya? Coba saja dan Anda akan tahu.